Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya Hari Prabowo dari komunitas Investa kembali menyempatkan untuk bincang-bincang, memberikan ulasan-ulasan kembali setelah sekian lama. Saya kira kami tidak mengupload ya apa yang menjadi ide-ide kami. Nah, kami akan berusaha untuk secara rutin begitu memberikan satu ulasan-ulasan secara bergantian di mentor-mentor Investa, di mana ada kami Investa, ada 5 mentor, termasuk Bapak Hasan Zain Mahmud, mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta pada yang pertama pada saat itu. Ya, untuk hari ini kami akan mengulas tentang kondisi pasar yang menurut saya saat ini memasuki masa yang lesu begitu ya. Mungkin itu dirasakan juga oleh teman-teman para investor, perusahaan-perusahaan sekuritas, ya, di mana kelesuan ini berlangsung sudah cukup lama ya. Padahal kalau kita lihat di bulan-bulan November sampai Januari itu transaksi bursa demikian tumbuh bahkan sangat signifikan ya, sampai 20 triliun per hari. Ya, jadi dengan tiba-tiba saat ini turun demikian drastis ya, tinggal ya sekitar 8 triliun ya per hari. Nah, saya mencoba menelisik apa yang kemungkinan yang terjadi. Jadi saya melihat pertama, investor asing itu terus mengalami melakukan satu tekanan-tekanan ataupun dia sedang melakukan program jual ya, bahwa mereka punya alasan mau invest ke mana, itu urusan mereka. Tetapi yang terjadi adalah ketika investor asing melakukan penjualan, ini nampak banget ya bahwa tidak ada perlawanan dari investor lokal yang sangat signifikan. Dulu ketika ada beberapa institusi seperti BPJS, Jiwasraya, Asabri, ya, Taspen, dan beberapa dana pensiun, itu lumayan mereka bisa menjadi satu partner perimbangan lah ya. Jadi ada yang jual, ada yang beli secara signifikan gitu, sehingga transaksi begitu terjadi ramai begitu ya. Tapi nampaknya saat ini tidak. Kita lihat ya, beberapa institusi menurut pengamatan saya jauh mengurangi transaksinya di bursa. Ya, yang ambil contoh Asabri dan Jiwasraya saja, pasti mereka sekarang ini sedang tidak nyaman untuk melakukan transaksi lagi karena masih di dalam kasus hukum. Ya, diikuti oleh BPJS lagi. BPJS itu mengelola ratusan triliun. Ya, sekarang tiba-tiba mengurangi porsi portfolionya yang ada di saham terutama. Nah, ini akan berpengaruh terhadap kondisi pasar secara keseluruhan. Itu yang terjadi menurut saya, sehingga kita hanya mengandalkan kekuatan nasabah retail, di mana nasabah retail itu tidak cukup mampu lah ya untuk mengimbangi net sale asing yang demikian getol ya tiap hari ya, apalagi di sepanjang bulan April ini hampir tiap hari melakukan net sale, dan kita tahu mereka punya saham-saham yang kategori blue chip, sehingga tekanan terhadap indeks itu sangat terasa sekali. Kalau mereka punya saham BRI, BNI, Mandiri, BCA, ya itu sudah sangat berpengaruh bobot indeksnya terhadap bursa. Ya. Nah, investor yang beberapa bulan yang lalu masuk ya, itu adalah investor baru. Di mana investor baru ini kemungkinan juga belum didukung oleh satu pengetahuan yang memadai dan pengalaman. Mereka masih coba-coba. Artinya ketika dia sektor real itu lesu, para investor, pengusaha-pengusaha tersebut mencoba mengambil atau
mencoba keberuntungan di pasar saham ini. Itu satu. Jadi duitnya diputar di sini. Kedua adalah teman-teman milenial baru, ya, teman-teman milenial ya, nasabah investor-investor baru yang muda-muda itu. Nah, mereka masuk. Ya, mereka masuk kalau soal teknologi ya oke lah ya. Tetapi pengalaman di dalam pasar itu memang menurut saya masih jauh berkurang. Jadi ya, sehingga gejolak pasar yang seperti ini mereka menjadi kaget gitu ya, menjadi kaget sehingga euforia yang dulu ketika masuk pasar bagus cari uang gampang rasanya ya, mereka tambah lagi, bahkan saya dengar beberapa ada yang berani ngutang dalam tanda kutip gitu ya, sehingga rasanya gampang cari cuan di bursa gitu ya. Tetapi ketika terjadi suatu pembalikan, harga-harga turun, mereka banyak mengalami loss, kerugian, dan ini tidak siap ya, secara moral tidak siap, sehingga menjadikan mereka galau gitu ya. Ini adalah beberapa nasabah baru ya, termasuk para investor-investor yang tadi memanfaatkan perputaran uangnya yang dari sektor real itu tidak jalan gitu kan. Ada beberapa pengusaha itu masuk ke pasar modal. Nah, itu analisis dari saya ya. Apakah itu benar dan tidak, sudahlah nanti kita lihat, tetapi semua orang bisa berpendapat gitu, dan itu pendapat saya. Jadi intinya itu institusi-institusi ya, yang dulunya menjadi penopang di bursa kita ini jauh berkurang transaksinya ya. Saya pernah di dalam satu pelatihan dana pensiun ya, asosiasi dana pensiun begitu, mereka rata-rata memang mengurangi transaksinya ya. Karena apa? Salah satunya adalah kekhawatiran ya, kekhawatiran kalau terjadi kasus-kasus gitu ya, contoh seperti BPJS gitu ya, yang unreal loss itu, kalau itu sampai dianggap korupsi, mereka ketakutan gitu. Waduh, ini kan satu resiko pasar gitu ya, sehingga mereka tidak siap kalau itu harus atau kekhawatiran kalau itu harus dinyatakan sebagai kerugian korupsi. Nah, dari situ psikologis para pengurus-pengurus itu saya memahami mereka akan mempunyai rasa khawatir gitu ya, sehingga mengurangi transaksi-transaksi itu ke dari saham ya, mungkin akan beralih ke sektor yang lain ya, yang apa yang nah, sehingga terjadilah ya sekarang ini tidak ada keperimbangan antara ketika asing menjual, mereka tidak siap mengatasi atau menjadi satu perimbangan lah ya, dari saya, istilah saya. Jadi terjadilah satu terus turun indeks ya, secara perlahan tapi turun ini. Nah, ini yang terjadi saat ini ya. Himbauan saya ya, saya kira saatnya ya kita tidak bisa tinggal diam, baik otoritas, pihak bursa, perusahaan-perusahaan sekuritas ya, SRO ya. Jadi semua institusi yang terkait di dalam pasar modal ini harus introspeksi dan juga harus melakukan satu tindakan-tindakan yang konkret begitu, untuk kembali kepercayaan investor terhadap pasar modal itu tumbuh kembali ya. Jadi jangan sampai ya masa institusi pengelola dana itu mereka katakanlah menjadikan pasar modal itu bukan satu pilihan utama gitu untuk berinvestasi, tetapi mereka karena itu tadi menganggap ini sangat berisiko, bukan risiko pasar saja tapi risiko hukum ya. Ini jangan sampailah seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada pembenahan aturan atau support lah terhadap pasar ini supaya pasar modal kita bangkit kembali. Itu yang menjadi komen saya, dan kami dari Investa akan terus mengupdate ya satu ulasan-ulasan dari para mentor secara berkala begitu ya. Dan kami berharap teman-teman untuk mengikuti terus link kami, channel kami YouTube dengan mensubscribe link kami ini,
dan agar terus bisa mengikuti perkembangan-perkembangan ulasan-ulasan dari Investa. Kami akan memberikan ulasan baik sektoral, ekonomi makro, fundamental, teknologi, dan bahkan yang sedang laris itu jurus bandarmologi. Ya. Yang saya bawakan sendiri bagaimana bandarmologi atau istilah kerennya tape trading ya, itu sebagai satu sarana untuk kita di dalam melakukan trading ya, karena ketika kita tidak bisa investasi jangka panjang, maka yang harus dilakukan teman-teman trading jangka pendek. Kan ada dua pilihan itu, mau jangka pendek atau jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek kita bisa melakukan dengan technical analysis maupun dengan jurus bandarmologi. Nah, next pada pertemuan yang akan datang akan saya ulas bagaimana jurus bandarmologi itu sebagai satu pengetahuan untuk trading jangka pendek. Demikian ulasan kami pada siang ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.